Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abadan ala habibika khairi khalqil kullihimi huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muktahami. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Fala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina wa habibina Muhammadin arsalahu Allahu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Yang saya muliakan para kiai, para alim, para ulama, para sesepuh dan bini sepuh, dan para pendengar di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kaum muslimin dan para pendengar di mana saja berada, saat ini akan saya sampaikan dalam kitab Al-Hikam bab pertama masalah tajrid dan kasaf. Keinginanmu untuk tajrid sementara Allah masih menegakkan engkau dalam asbab, merupakan syahwa yang tersamar, merupakan syahwa yang halus, dan keinginanmu kepada asbab pada saat Allah sudah menegakkan engkau dalam tajrid merupakan suatu kejatuhan dari himma yang tinggi. Keinginanmu untuk tajrid sementara Allah masih menegakkan engkau di dalam asbab merupakan syahwa yang tersamar, dan keinginanmu kepada asbab pada saat Allah sudah menegakkan engkau dalam tajrid merupakan suatu kejatuhan dari himma yang tinggi. Dalam pasal ini Ibnu Athaillah menggunakan beberapa istilah dalam istilah baku dalam khasanah sufi yang harus difahami terlebih dahulu agar mendapatkan pemahaman yang utuh. Istilah-istilah itu adalah yang pertama tajrid, yang kedua asbab atau kasaf, yang ketiga syahwat, yang keempat adalah himmah. Tajrid secara bahasa memiliki arti penanggalan, pelepasan atau pemurnian. Tajrid secara bahasa memiliki arti penanggalan, pelepasan atau pemurnian. Secara maknawi adalah penanggalan aspek-aspek dunia dari jiwa, yakni nafsu, atau secara singkat bisa dikatakan sebagai pemurnian jiwa. Asbab atau kasab secara bahasa memiliki arti sebab-sebab atau sebab akibat. Secara maknawi adalah status jiwa atau nafs yang sedang Allah tempatkan dalam dunia, sebab akibat. Semisal Iskandar Zulkarnain yang Allah tempatkan sebagai raja di dunia, mengurusi dunia sebab akibat. Syahwa atau syahwat secara bahasa memiliki arti tatapan yang kuat atau keinginan. Secara maknawi merupakan keinginan kepada bentuk-bentuk material dan duniawi.
seperti harta, makanan dan lawan jenis. Berbeda dari syahwat. Hawa nafsu yang disingkat dengan nafsu adalah keinginan kepada bentuk-bentuk non-material seperti ego, kesombongan dan harga diri. Himma merupakan lawan kata dari syahwat yang juga memiliki arti keinginan. Namun bila syahwat merupakan keinginan yang rendah, maka himma adalah keinginan yang tinggi, keinginan menuju Allah. Ada kalanya Allah menempatkan seorang dalam dunia asbab dalam kurun tertentu, misalnya untuk mencari nafkah, mengurus keluarga, atau memimpin negara. Bila seorang sedang Allah tempatkan dalam kondisi asbab itu, namun dia berkeinginan untuk tajrid, misalnya dengan beruslah, maka itu dikatakan sebagai syahwat yang samar. Sebaliknya, saat Allah menempatkan seorang dalam tajrid, namun dia justru menginginkan asbab, maka itu merupakan sebuah kejatuhan dari keinginan yang tinggi. Inilah pentingnya untuk berserah diri dalam bersuluk, agar mengetahui kapan seseorang harus tajrid dan kapan seseorang harus terjun dalam dunia asbab. Semua kehendak seorang salik haruslah berkesesuaian dengan kehendak Allah. Sebagai seorang yang beriman, haruslah berusaha menyempurnakan imannya dengan berfikir tentang ayat-ayat Allah dan beribadah, dan harus tahu bahwa tujuan hidup itu hanya untuk beribadah, yakni menghamba kepada Allah sesuai dengan tuntunan Al-Quran. Tetapi setelah ada semangat dalam ibadah, kadang ada yang berpendapat bahwa salah satu yang merepoti atau mengganggu dalam ibadah yaitu bekerja atau kasab. Lalu berkeinginan lepas dari kasab atau usaha dan hanya ingin melulu beribadah. Keinginan yang seperti ini termasuk keinginan nafsu yang tersembunyi atau keinginan nafsu yang samar. Sebab kewajiban seorang hamba menyerah kepada apa yang dipilihkan oleh majikannya, apalagi kalau majikan itu adalah Allah yang maha mengetahui tentang apa yang terbaik bagi hambanya. Dan tanda-tanda bahwa Allah menempatkan dirimu dalam golongan orang yang harus berusaha atau kasab, apabila terasa ringan bagimu sehingga tidak menyebabkan lalai menjalankan suatu kewajiban dalam agamamu, juga menyebabkan engkau tidak tamak atau rakus terhadap milik orang lain. Dan tanda bahwa Allah mendudukkan dirimu dalam golongan hamba yang tidak berusaha atau tajrid, apabila Tuhan memudahkan bagimu kebutuhan hidup dari jalan yang tidak tersangka, kemudian jiwamu tetap tenang ketika terjadi kekurangan, karena tetap ingat dan bersandar pada Tuhan dan tidak berubah dalam menunaikan kewajiban-kewajiban. Syekh Ibnu Athaillah berkata, aku datang pada guruku, yakni Syekh Abu Abbas Al-Mursyid. Aku merasa bahwa untuk sampai kepada Allah dan masuk dalam barisan para wali dengan sibuk pada ilmu lahiriah dan bergaul dengan sesama manusia, yakni kasab, agak jauh dan tidak mungkin. Tiba-tiba sebelum aku sempat bertanya, guru bercerita, ada seorang ahli di bidang ilmu lahiriah. Ketika ia dapat merasakan sedikit dalam perjalanan ini, ia datang padaku sambil berkata, aku akan meninggalkan kebiasaanku untuk mengikuti perjalananmu. Aku menjawab, bukan itu yang harus kamu lakukan.
tapi tetaplah dalam kedudukanmu, sedang apa yang akan diberikan Allah kepadamu pasti sampai kepadamu. Kaum muslimin dan para pendengar di mana saja berada, demikian uraian singkat yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.